Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Baik, untuk keberkahan hari ini mari kita memulai terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebelumnya Ustadz ingin mengingatkan tiada henti-hentinya mengenai 3M ya. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga sering mencuci tangan ya. Ketika teman-teman mau keluar dan terpaksa harus keluar, maka ingatlah 3M. Itu mungkin pesan dari Ustadz sebelum kita memulai pembelajarannya. Baik, untuk hari ini teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tetapi sebelum lanjutkan juga ingat, Ustadz ingin mengingatkan lagi yang keduanya, mumpung masih ingat ya, yaitu mengenai tugas teman-teman ya. Dan Ustadz mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas. Ingat bahwa tugas sejatinya bukan untuk Ustadz tetapi untuk teman-teman sendiri ya. Melatih bahwa teman-teman memiliki tanggung jawab, amanah, dan kejujuran. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengolah ya data. Mengolah data. Ya. Sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana mengumpulkan data. Bahkan sampai kepada menyajikan data ya di kelas 4 atau di kelas 5. Nah, di kelas 6 ini bagaimana teman-teman itu lanjutan, yaitu mengolah data ya. Tetapi sebelumnya juga Ustadz ingin mengingatkan, mereview terlebih dahulu tentang materi ini. Yang pertama tentang data. Data itu adalah informasi ya. Dan data ini ada yang berupa data ya, ada dua data ya. Ada yang data kualitatif ya, dan ada kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu berupa huruf-huruf ya, berupa huruf-huruf ya, ini singkatnya saja ya, sederhananya saja. Kalau ini berupa angka-angka ya. Kalau huruf itu kan mungkin warna merah, kuning, hijau, kemudian kalau tingkatan lebih, kurang, dan lain sebagainya. Tapi kalau kuantitatif itu berupa angka-angka, itu data ya. Kemudian yang kedua itu pengertian daripada data. Kedua adalah bagaimana mengumpulkan ya, mengumpulkan data. Itu bisa dengan interview, tanya jawab, kemudian juga bisa dengan penelitian, bisa juga dengan kuesioner, kemudian juga bisa dengan percobaan, ini sama mungkin dengan ini, dan lain sebagainya ya. Banyak cara untuk mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan data. Ya, ini nanti ya sedikit mungkin dibahas. Menyajikan data ada dengan tabel, ada dengan kemudian diagram ya. Diagram sendirinya ada banyak ya, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, ada diagram batang, dan ada juga piktogram. Nah, ini macam-macam penyajian data. Oke. Dan yang terakhir baru kita mengolah data yang insya Allah hari ini kita akan bahas. Yang keempat adalah mengolah data, yaitu ada mean. Mean itu rata-rata. Yang kedua modus, dan yang ketiga adalah median. Ini yang insya Allah kita bahas hari ini ya. Oke, kita mulai bahas.
Kita coba mulai dari data. Ya. Kayak tadi sudah ya. Misalkan data usia teman-teman ya. Ustaz akan ngambil yang ganjil jumlahnya dan yang genap jumlahnya. Baik. Misalkan usia ya, usia kelas 6. Ustaz akan mengambil ganjil dulu. Ada yang usianya mungkin 11 tahun. Ada yang 12 tahun. Mungkin ada juga yang 12 tahun lagi. Ada yang sudah 13 tahun. Ada yang 11. Mungkin ada juga yang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi 13 tahun. Di sini Ustadz ceritanya sudah menanyakan beberapa siswa. Ya, ada 7 siswa yang Ustadz tanya tentang usianya. 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 11 tahun, 10 tahun, ada yang 13 tahun. Nah, ini data dikumpulkan dengan cara interview, bertanya langsung misalkan ya. Ini contohnya. Karena kan di kelas ini tidak ada teman-teman ya. Oke, dari data ini pertama disajikan. Oke, kita sajikan data itu tadi kan. Ini kan mengumpulkan ya. Mengumpulkan data. Sudah kita kumpulkan, kemudian berikutnya adalah menyajikan dalam bentuk tabel. Ini misalkan data usia. Ini banyaknya. Ya. Mulai dari yang paling rendah itu 10 tahun, ada yang 11, ada yang 12, dan ada yang 13. 10 tahun berapa orang? Ada 1 orang. 1. 11 tahun ada berapa orang? Ada 2 orang. 12 tahun ada berapa? 2 orang. Ya. Dan yang 13 tahun ada berapa orang? 2 orang juga. Oke, ini contohnya ya. Baik. Data sudah kita kumpulkan, bahkan sudah kita sajikan. Berikutnya bagaimana cara mengolah datanya. Ya. Mengolah data. Yang pertama adalah tentukan meannya. Apa itu mean tadi? Rata-rata. Ya. Rata-rata. Itu rumusnya adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah data. Ya. Teman-teman harus bisa membedakan antara jumlah nilai dengan data. Kalau nilai itu ya nilainya ini 10 misalkan begini. Jadi jumlah nilainya itu 10 ada berapa? Di sini ada 1. Oke, tambah. 11 ada berapa? 2. 11 tambah 11 tambah 12 juga ada 2. 12 tambah 12. Kemudian 13 ada berapa? 2 juga. Berarti 13 tambah 13 dibagi dengan berapa ini? 6, 7. Datanya ada 7, nilainya ya tadi 10 tambah 11 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 13. Ya. Oke, berapa itu? Oke, cara ngitungnya adalah ini tinggal dikali, ini ada 10. Ini 22. 24 ya. Dan 26. Di jumlah 10, 12 2 4 6 8 82. 82 dibagi dengan 7. Berapa? 82 bagi 7. 8 bagi 7 1. 1 kali 7 7 kurangi 1. Turun 2. 12 1 7 sisa 5. 5 bagi ini tidak bisa tambahin 0, 7 7 49 ya 1 10 ya. Jadi sekitar 11,71. Ini adalah min dari data ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan median.
Yang kedua menentukan modus dulu ya, boleh. Modus. Modus itu apa? Yaitu adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Nah, yang paling banyak munculnya. Di kasus ini, di contoh ini, yang paling banyak munculnya di tahun berapa? Kita lihat, tahun 10, yang usianya 10 tahun, cuma satu. Yang usianya 11, nah di sini nampaknya di usia 11, 12, 13, ini sampai ada 3 yang sama. Berarti, untuk contoh yang ini, modusnya itu cukup banyak, yaitu 11, 12, dan 13 tahun. Maka modus dari data ini adalah 11, 12, dan 13 tahun. Kenapa? Karena ketika data ini sama-sama banyak 2. Paham? Oke, itu untuk modus. Jadi modus itu adalah data yang sering muncul. Ya. Untuk contoh ini yang sering muncul ternyata umur 11, 12, 13 barengan, nilainya sama, jumlahnya sama. Oke, yang terakhir, bagaimana menentukan median? Median itu adalah data yang berada di tengah-tengah setelah data itu diurutkan. Ya. Diurutkan. Kalau untuk data ini, data untuk contoh ini jumlahnya sedikit, cuma 7. Ini bisa kita tuliskan ulang 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13. Nah, ini kan bisa dituliskan seperti ini. Ini cara yang pertama. Ya, yakni dengan cara bagaimana menentukan data yang berada di tengah-tengah. Kita lihat, ini karena ganjil 7 pasti ada satu yang berada di tengah-tengah. Kita lihat. Kita coret yang paling ujung, juga sama kita coret. Coret yang kedua, coret yang kedua, coret yang ketiga, coret yang ketiga. Maka yang tersisa ini. Ini data berada di tengah-tengah. Maka medianya adalah 12 tahun. Ya. Itu menentukan median. Jadi data yang berada di tengah-tengah ketika data itu sudah berurutan. Atau cara yang kedua, misalkan datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana menentukan data dalam bentuk tabel? Caranya adalah jumlah datanya kan ada 7. Jumlah data ada berapa tadi? Ada 7 ya. Maka dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ingin menentukan tengah-tengah. Oke, 7 dibagi 2. 7 dari mana nih jumlah datanya? Dibagi 2 karena ingin mengetahui tengahnya. Maka 3,5. Kan tidak ada data urutan 3,5. Kita bulatkan ke atas menjadi data urutan keempat. Oke, ini data urutan pertama, ini kedua dan ketiga, ya. Dan urutan berikutnya adalah ada di sini. Ya, paham nggak? Oke. 10 ini kan urutan pertama. 11 ini kan ada 2, berarti urutan 2 dan 3. Yang kita cari urutan keempat. Maka urutan keempat ada di sini, karena di sini 4 dan 5. Ya. Jadi 12, paham nggak? Maka medianya juga sama, 12 tahun. Oke, saya ulangi. Yang menentukan median pada tabel. 10 ini kan urutan pertama. 11 ini urutan 2 dan 3. 12 ini urutan apa? 4 dan 5. Dan 13 ini urutan 6 dan 7. Bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 yang kita cari ada di 12. Ya. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini, menentukan median, modus, dan min di dalam pengolahan data. Mudah-mudahan teman bisa memahaminya. Ya, kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.